Sosial media yang terus berkembang memberikan dampak positif yang bermanfaat dalam mencari informasi, termasuk untuk Karim. Baginya, sosial media bagaikan sumber ilmu yang sangat ia percaya untuk dijadikan pedoman hidup. Sayangnya, tidak hanya pedoman hidup, pedoman akhirat pun ia teladani melalui sosial media. Banyaknya sebaran opini sangat mudah untuk mempengaruhi Karim. Pengaruh yang begitu mudah masuk memberikan dampak yang kuat dalam hidup Karim. Paham radikalisme tanpa sadar sudah masuk dan menggerogoti imannya. Orang tua Karim terkejut dan tidak menyangka kemudahan teknologi yang mereka berikan selama ini justru memberikan perubahan buruk pada hidup anak mereka. Namun Karim tetap teguh, merasa bahwa ia memegang kunci surga dengan jalan jihadnya. Orang tuanya hanya dianggap sebagai batu penghalang bagi dirinya untuk menuju surga. Orang tua Karim meminta tolong kepada Allah yang mampu membuka hati dan pikiran Karim. Sebagai bentuk ikhtiar, orang tua Karim meminta bantuan kepada pihak sekolah, yaitu kepada guru Karim. Orang tua Karim menyampaikan apa saja perubahan yang terjadi pada anaknya, serta menyampaikan bahwa pengaruh sosial media yang menyebabkan perubahan pada anaknya. Sang guru berpendapat bahwa hal ini harus disampaikan kepada kepala sekolah, karena bisa saja paham radikal sudah menyebar kepada siswa lainnya. Guru dan orang tua bersama-sama menemui kepala sekolah. Mereka menyampaikan permasalahan Karim, penyebabnya, dan mengharapkan bantuan dari berbagai pihak untuk menyadarkan Karim dan menghentikan kemungkinan penyebaran paham radikal di lingkungan sekolah. Kepala sekolah berpendapat permasalahan Karim yang terpapar paham radikalisme tidak hanya menjadi masalah di lingkup sekolah. Hal ini bisa menjadi besar jika dibiarkan. Sehingga kepala sekolah menyampaikan bahwa permasalahan Karim harus diteruskan kepada kepala dinas pendidikan karena adanya kemungkinan penyebaran radikal di kalangan pelajar melalui sosial media. Kepala sekolah menyampaikan permasalahan Karim dan kemungkinan adanya penyebaran radikal di kalangan sekolahnya dan tidak menutup kemungkinan di sekolah lain. Kepala Dinas Pendidikan berpendapat bahwa masalah ini juga memerlukan turun tangan peran Kepala Kantor Kementerian Agama dikarenakan paham radikalisme ini juga merupakan permasalahan Kementerian Agama. Kepala Dinas Pendidikan kemudian menghubungi Kepala Kantor Kementerian Agama serta menyampaikan permasalahan kemungkinan penyebaran paham radikalisme di lingkungan sekolah. Kepala Kantor Kementerian Agama menyampaikan bahwa mereka harus tatap muka serta membahas perihal bahaya yang mengintai jika paham radikalisme yang mulai menyebar di lingkungan sekolah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama membahas lebih lanjut penyebab awal penyebaran paham radikalisme di lingkungan sekolah dan Karim yang telah terpapar paham radikal. Mereka berdua sepakat untuk menyampaikan hal ini kepada Bupati sebagai pemegang jabatan tertinggi penentu kebijakan daerah. Kepala Dinas Pendidikan dan Kepala Kantor Kementerian Agama bersama-sama menemui Bupati dan menyampaikan bahwa telah ada salah satu pelajar yaitu Karim yang telah terpapar paham radikal serta kemungkinan adanya penyebaran paham radikalisme di lingkungan sekolah. Bupati sebagai pemangku kebijakan tertinggi daerah berpendapat bahwa hal ini harus dikomunikasikan dengan banyak pihak,
sehingga Bupati berencana untuk mengadakan rapat akbar mengenai penyebaran radikalisme di lingkungan sekolah. Rapat akbar dilaksanakan sebagai arahan dari Bupati. Pihak terkait seperti Kapolres, Kepala Dinas Pendidikan, politisi, Kepala Kantor Kementerian Agama, tokoh agama, ormas Islam, dan media massa turut hadir untuk berdiskusi mengikuti arahan Bupati. Setelah menentukan hasil kebijakan untuk penanganan, Bupati meminta media massa untuk menyebarkan informasi adanya kemungkinan penyebaran radikalisme di sekolah dan cara untuk menghindarinya. Bupati juga memberikan instruksi kepada Kapolres untuk segera menangkap Karim sebagai salah satu korban paparan radikalisme, untuk kemudian bersama dengan tokoh agama memberikan bimbingan kepada Karim. Dengan bermodalkan identitas Karim, Kapolres beserta tokoh agama kemudian berhasil mengamankan Karim. Kemudian Karim diberikan arahan oleh Kapolres mengenai bahaya paham radikalisme yang dapat memecah kebangsaan. Tokoh agama juga memberikan arahan bahwa menjadi kaum yang fanatik dan meyakini bahwa hanya pahamnya lah yang paling hebat tidak menjamin kedudukan di surga Allah. Sebagai umat Allah, kekerasan bukan menjadi jalan untuk menuju surga, dan sebagai masyarakat Indonesia, adanya kekerasan dapat memecah kebinekaan Indonesia. Karim tersadar akan kesalahannya. Mencintai dan mendamba surga Allah bukanlah kesalahan. Banyak jalan yang dapat dipilih untuk mendapatkan surga Allah. Namun jalan yang dipilih haruslah indah dan penuh cinta kasih. Atau kayak gini atau begini atau begini. Nah, bisa. Ulang yang persalaman tadi, Pak. Iya. Kan foto pulang lawan. Adegan pertama, belum. Dari